Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Adinel, di mana saya merupakan mahasiswa pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas pertama yang dari program berbasis perangkat bergerak, di mana ada 3 tugas, yaitu yang pertama membuat pola segitiga dari NIM. Dari angka terakhir NIM. Yang kedua membuat deret aritmetika dan juga menampilkan bilangan prima. Saya akan memaparkan berikut adalah source code yang saya miliki. Saya membuat folder dengan belajar TypeScript, di mana ada folder disk berisi tentang folder JS atau view-nya, folder view JS-nya. Ada juga SRC yang berisi tentang tugas 1 atau folder tugas 1. Berikut coding yang saya gunakan. Yang pertama, untuk deret atau pola segitiga. Pola segitiga yang dari angka terakhir NIM. Saya menampilkan dulu let NIM. Itu NIM yang saya gunakan, itu 0509975544 atau NIM yang saya miliki. Lalu let tinggi, dimana variabel tinggi kita masukkan rumus NIM length-nya dikurang 1. Berarti NIM length-nya diambil yang minus 1, yang paling belakang. Lalu dipanggil dengan console log. Pola segitiga tingginya sama dengan variabel tinggi tadi. Berapa? Lalu ada yang namanya for let i, dimana merupakan loop luar menentukan jumlah baris. Lalu ada for let j, yaitu loop luar dalam mencetak angka dari 1 sampai nilai i. Dan juga baris j untuk menyusun angka dari setiap baris dengan spasi antar angka. Dan juga console log baris trim, yang dimana digunakan untuk menampilkan setiap baris tanpa spasi di akhir. Lalu saya akan memanggil codingannya dengan cara tsc dan not this folder this, dan kita memanggil tugas satunya. Lalu kita tekan enter. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ada pola segitiga 1 2 1 2 3 1 2 2 3 4. Lalu kita coba buat tugas keduanya. Kita kontrol slash terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu kita unslash tugas 3-nya. Oke. Unslash dulu. Kenapa saya unslash? Karena saya membuat 3 tugas dalam satu folder, dalam satu file. Oke, dengan logika yang kedua, untuk mengambil 2 angka terakhir untuk deret aritmetika, di mana ada let star number. Let star number NIM-nya slash untuk menghasilkan batas, untuk mengambil 2 digit terakhir, list star slash min 2. Yaitu juga ada let beda atau variabel beda dengan NIM length minus 3, itu mengambil digit ketiga dari belakang. Minus 1 mengambil digit 1 dari belakang, berarti minus 3, berarti link 3 mengambil digit ketiga dari belakang. Ditambah 1, berarti 0509 97544, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu dipanggil dengan console log. Lalu saya menggunakan for let i untuk mengulang sebanyak 10 kali. Mana for let i lebih kecil dari 10, berarti i sampai 10. Oke. Dan juga console log angka. For juga current, ya juga let angka sama dengan star i kali beda. Berarti ini adalah rumusnya.
angka itu sama dengan star tambah i kali beda. Maka deret angkanya 44 tambah 6 kali beda. Berapa hasilnya? Kita coba lihat dulu. Maka dari 44 itu tambah 6 ke bawah. 44 tambah 6 tambah 6 10 kali. Maka sampai dari 44 sampai 98. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana dengan tugas ketiga? Oke, kita komen dulu yang tadi. Kenapa saya komen? Tentu kalau saya tidak komen, otomatis dia akan bingung coding mana yang akan dijalankan. Karena saya menggunakan satu coding, maka oke. Menggunakan satu coding, maka akan seperti ini. Berikutlah coding yang ketiga, di mana ada let variabel batas untuk mengambil 2 digit terakhir juga seperti tadi, tambah 10. Berarti 44 tambah 10 sama dengan 54. Kita akan mengambil angka prima. Saya membuat loop pertama, yaitu for let i sama dengan 2, i sampai batas, berarti batasnya sama dengan 54. Dia akan mencari angka yang prima. Jika prima sama dengan true, jika tidak, maka dia akan menjadi false. Maka jika prima, maka dia akan memanggil log i tadi. Maka kalau kita coba lagi, kita panggil, maka akan lebih kurang seperti ini. Akan ada bilangan prima dari 2 sampai 53, karena 54 bukan bilangan prima. Oke. Mungkin itu tugas saya. Dari tugas tadi, saya mendapatkan hasil bahwa dari 3 program ini saya memahami penggunaan loop bersarang atau nested loop untuk cara mencetak pola segitiga. Yang kedua, cara mengambil digit tertentu dari string ini mengambil digit tertentu dari nim menggunakan slash dan leg. Yang selanjutnya, cara menerapkan logika matematika untuk deret dan bilangan prima di TypeScript. Kesimpulannya, dengan latihan ini saya lebih paham bagaimana TypeScript bisa digunakan untuk mengolah data numerik, membuat logika perulangan dan kondisi, serta menerjemahkan permasalahan nyata dalam kode program. Demikian penjelasan dari saya mengenai praktikum TypeScript berdasarkan NIM saya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.